أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Hari ini kita ada pengajian di hari Rabu sore setelah sholat asar. Ini sebagai ganti di hari Ahad nanti. Kita tidak ada pengajian karena Buya ada acara. Jadi kita jumpanya nanti di Ahad satunya lagi, ya, insyaallah ta'ala. Yang mana terakhir? Yang apa itu ma'duh dan malduh itu? Itu sudah, hadis pertamanya sudah. Sudah, berarti masuk ke hadis keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni. Dan kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni. An Abdurrahman bin Abi Layla. Dari Abdurrahman bin Abi Layla. An rajulin, dari seorang laki-laki. An abihi, dari ayahnya. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, maksudnya laki-laki yang datang menemui Nabi ini berkata kepada Nabi. Apa katanya kepada Nabi? Inna akhi waji'un. Inna akhi waji'un. Sesungguhnya saudaraku, ya, abangku atau adikku, akhi, sesungguhnya saudaraku waji'un, sakit. Sakitnya itu ya sakit bukan karena demam, bukan, ya. Kalau dia waji', ya, waji'un itu sakitnya yang sejenis sakit kayak denyut, terkilir, ya, kena parang, kena pisau, yang sakit yang seperti itu. Sakit gigi, yang mendenyut-denyut, yang perih-perih, apa itu namanya? Sakit apa itu? Bukan demam, batuk, bukan yang sejenis itu, bukan. Ya, jadi ini inna akhi waji'un. Sesungguhnya saudaraku sakit. Ma waji'u akhik? Apa sakit saudaramu? Ya, apa sakit saudaramu? Qala bihi lamamun. Dia berkata sakitnya seperti ada gila-gilanya. Bihi lamamun.
Ya, ada gila-gilanya. Jadi sakitnya ini ya sakit kayak gila lah, sakit gila. Qala, maka Nabi mengatakan, fab'ath bihi ilayya. Maka utus dengannya kepadaku. Maksudnya bawa dia ke sini. Kata Nabi, bawa adikmu yang gila itu ke sini. Nah, bawa ke sini. Faja'a fajalasa baina yadayhi. Maka datanglah dia dan duduk di depan Nabi. Nah, dibawanya lah adiknya yang gila tadi, abangnya yang gila tadi. Lalu duduk di depan Nabi. Faqara'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membacakan atasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang dibacakan Nabi nih. Pertama, Fatihatul Kitab. Apa itu Fatihatul Kitab? Surah Al-Fatihah. Bacakan surah Al-Fatihah. Jadi ada orang gila, bacakan surah Al-Fatihah. Itu saja? Oh tidak. Wa arba'u ayatin min awwali suratil Baqarah. Dan 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah. Apa itu 4 ayat awal surah Al-Baqarah? Coba baca. Bagus-bagus bacanya. Alif Lam Mim. 1, terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus satu lagi. Itulah yang disebut awal surah Al-Baqarah. Jadi setelah baca Fatihah, dibaca awal surah Al-Baqarah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wa ayataini min wasṭiha. Dan 2 ayat di tengah-tengahnya, di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Apa itu ayat yang di tengah-tengah surah Al-Baqarah? Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Satu ayat, lanjut. Satu ayat lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Terus. Wa ma anzalallahu minas samaa'i ayat di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Kemudian itu saja, hatta faragha minal ayah, sehingga selesai dari ayat itu, yaitu tadi la ayatil liqaumi ya'qilun. 2 ayat itu. Kemudian wa ayatal kursi, dan ayat kursi. Nah, coba bacakan ayat kursi.
ayatin min akhir suratil Baqarah, dan 3 ayat dari akhir surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa itu? Lillahi ma fis samawati wal ardi. Ayo baca-baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu apalagi yang dibaca Nabi? Wa ayatan min awwali surati Ali Imran, dan 1 ayat dari awal surah Ali Imran. Nah, apa awal surah Ali Imran? Alif Lam sampai itu saja. Sudah. 1 ayat saja. Sampai situ saja. Ya. Baru masih di surah Ali Imran juga, tapi agak kira-kira 2 halaman dari situ. Ya, ayat ke-18-nya. Yaitu ayat wa, dan maksudnya ditambah dari awal surah Ali Imran tadi, ditambah syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, sampai situ saja. 1 ayat saja. Ayat Ali Imran yang ke ayat ke-18, ya. Lanjut, wa ayatan min surati, dan 1 ayat dari surah Al-A'raf, yaitu ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Siapa yang hafalannya sudah sampai surah Al-A'raf? Zizi. Siapa? Akbar. Sudah sampai Al-A'raf? Sudah? Coba sambung. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Terus apa lagi?
Apalagi sambungnya? Siapa lagi yang sudah sampai surah Al-A'raf? Ferdi. Apa? Tsumma stawa 'alal 'arsy. Belum sampai. Apalagi sambungnya? Apalagi? Coba ulangi lagi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara hasitha. Ingat. Terus wasyamsa. Terus wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Terus ala lahul khalq lupa ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Ayat berapa itu? Surah Al-A'raf ayat ke-58. Ya, surah Al-A'raf ayat ke-58. Lanjut, wa ayatan min suratil mu'minin. Dan satu ayat dari surah Al-Mu'minin, surah Al-Mu'minun. Nah, ini belum dapat kalian, sudah ditulisnya di situ. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Terus apa lagi? Wa ayatan min suratil jin. Dan satu ayat dari surah jin. Itu ayat yang ketiga ini. Ayat ketiga. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Satu ayat saja. Terus wa asyra ayatin min surati Saffat min awwaliha. 10 ayat dari surah As-Saffat di awalnya. Nah, ini belum dapat lagi ya. Surah As-Saffat itu surah setelah Yasin. Ya, Yasin, habis Yasin masuklah surah As-Saffat. 10 ayat pertama. Apa ayatnya itu? Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sampai ayat ke-10. Dapat. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Terus wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Terus la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sampai situ 10 ayat. 10 ayat awal surah As-Saffat. Wa thalathan min akhir suratil Hasyri. Dan 3 ayat dari akhir surah Al-Hasyr. Apa itu? Akhir surah Al-Hasyr ini sering dibawakan qari ini. Imam-imam pun sering membawanya. Yang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa itu awalnya? Apa?
Yang ayat Asmaul Husna. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Terus Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Terus Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, 3 ayat akhir surah Al-Hasyr. Kemudian wa qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Coba baca surah Al-Ikhlas. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau awal surah afdolnya pakai bismillah. Ulangi, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'awwidhatain, dan 2 mu'awwidhah. Mu'awwidhah itu berarti surah yang memohon perlindungan. Surah apa itu? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Coba baca surah Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah yang dibacakan oleh Nabi kepada orang yang apa tadi? Yang wajah tadi, yang lamam, ya. Jadi dibacanya lumayan panjang ya, banyak. Tadi dari surah Fatihah, awal surah Al-Baqarah, 2 ayat di tengah surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian awal surah Ali Imran, kemudian ayat ke-18 dari surah Ali Imran, kemudian ayat ke-54 dari surah Al-A'raf, kemudian ayat ke-116 dari surah Al-Mu'minun, kemudian ayat ketiga dari surah Al-Jin, kemudian 10 ayat pertama dari surah As-Saffat, dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Itulah yang dibacakan Nabi, ya, kepada orang yang gila tadi, ya. Jadi nanti kalau ada orang gila, coba bacakan itu, ya, bacakan. Harus yakin, ya, harus yakin. Qultu qala ahlul lughati. Qultu, aku mengatakan, akunya di sini adalah Imam An-Nawawi.
Ahlul lughati, qala ahlul lughati, berkata ahlul lughah, ahli bahasa, al-lamam, apa makna al-lamam? Tarfun minal jununi yulimmu bil insani wa ya'tarihi. Ya, sebahagian daripada penyakit gila, bahagian daripada penyakit gila yang menimpa manusia dan membuatnya jadi gila. Ya, ya mungkin karena beban pikiran, ya akhirnya jadi stres. Ya mungkin sejenis stres atau apa gitu. Yang gila karena sebab ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia jadi hilang akal. Itu menurut ahli bahasa. Ya, makna lamam di situ seperti itu. Warawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Kharijah bin Salt, dari Kharijah bin Salt, an ammihi, dari pamannya, qala, dia berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslamtu, maka aku pun masuk Islam. Oh, jadi awalnya ini dia tidak Islam. Lalu jumpa dia dengan Nabi, lalu dia pun masuk Islam. Tsumma raja'tu, kemudian aku pun pulang ke kampungnya. Wa marartu ala qaumin indahum rajulun majnunun muthaqun bil hadidi. Ketika dia pulang dari jumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi, dia pun famarartu, maka aku melewati ala qaumin, atas kaum atau satu kelompok orang, satu kampung, ya, yang di kampung itu indahum rajulun majnun, mereka mempunyai seorang laki-laki yang gila, muthaqun bil hadidi, yang diikat dengan besi. Nah, berarti kalau kita di sini bahasanya apa? Yang dipasung, ya. Jadi dia baru pulang dari belajar bersama Nabi. Di tengah jalan dia melewati satu kampung. Kalau bahasa pulang itu jangan kita pikir seperti pulangnya kita ini, ya. Baru belajar dari sini, pulang ke kampung. Nah, sudah gitu. Bukan kayak gitu. Orang kalau pulang dari kampung itu berhari-hari karena jalan kaki. Nah, jalan kaki bisa berhari-hari. Belajarnya di Padang, ya pulang ke kampung, ya berhari-hari lah di jalan. Nah, di tengah jalan jumpa dengan orang, satu kaum yang di kampung itu ada orang yang gila. Gilanya ini sampai dipasung, berarti ini karena gilanya parah, mencelakai orang, ya, mau mencelakai orang. Faqala ahluhu, maka berkata keluarganya, keluarga yang gila ini, inna huddithna anna sahibaka hadza qad jaa bi khair. Sesungguhnya diceritakan kepada kami bahwasannya kawanmu ini qad jaa bi khair, dia datang dengan kebaikan. Maksudnya kawanmu itu siapa maksudnya? Nabi kita. Jadi kata orang kampung itu, sampailah ke kami cerita bahwasannya kawanmu yang kau ceritakan itu, gurumu yang mengajarimu tentang cara beribadah itu, sampai kepada kami cerita bahwasannya dia datang dengan banyak kebaikan, ya, banyak keistimewaan. Fahal indaka syai'un tudawihi, apakah kau mempunyai sesuatu untuk mengobatinya? Tahu kau caranya untuk mengobati orang gila ini? Ya, begitulah kata si keluarga dari orang gila ini. Jadi kalau dulu cuma dengar kabar saja, ya, bukan kayak sekarang. Wah, kalau sekarang sampai walaupun kita nggak pernah jumpa tapi kita kenal, ya. Kenal sama Prabowo? Oh kenal. Pernah jumpa? Nggak pernah. Ya, gitu. Jadi kita zaman sekarang ini asal disebutkan nama orang yang terkenal, nama orang yang masyhur, itu kita bisa langsung
membayangkan mukanya. Oh, ini orangnya. Prabowo itu begini, jalannya begini, orangnya gemuk apa. Nampak sama kita. Ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat fotonya, bisa melihat videonya begitu. Walaupun kita jauh, ya, tidak berjumpa dengan dia. Kalau di zaman dulu tidak ada. Sampai pernah ada satu kisah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini, tahu kan Imam Ahmad bin Hambal? Salah satu tokoh 4 mazhab. 4 mazhab yang terkemukakan 4 kan. Apa itu mazhab? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, ini yang keempat ini disebut dia mazhab Hambali karena pelopornya, ketuanya, pencetusnya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi ulama besar ini. Dia punya satu kitab besar, kitab hadis. Kayaknya ada segini punya apanya? Tebalnya. Ya, namanya kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Kitab hadis. Ya, kitab Masya Allah. Segini tebalnya kayaknya. Ya. Kitab Musnad Ahmad bin Hambal namanya. Jadi ketika dia menulis hadis, jadi dia ragu ini, belum jelas ini. Satu hadis, hanya satu hadis saja. Ini hadis ini sahih atau enggak ini ya? Siapa-siapa orang-orangnya ini? Dari hadis ini sampai ke Nabi, siapa-siapa orangnya ini? Hanya untuk mencari itu saja, dia harus pergi ke negeri Syam. Dia tinggalnya di Baghdad. Baghdad itu kalau sekarang Irak. Syam itu kalau sekarang berarti Syria. Ya, jadi antara Irak ke Syria, ya udah beda negara. Bayangkanlah di zaman dulu kalau pergi kayak mana? Ya, jalan kaki lah. Sudah beda-beda negara, nggak ada pesawat. Paling-paling hebatnya naik unta. Berhari-hari. Hanya untuk memastikan kesahihan satu hadis. Itu perjuangan ulama-ulama kita di zaman dulu. Singkat cerita, sampailah Imam Ahmad bin Hambal ke Syam. Udah capek. Berhari-hari di jalan. Udah tua. Udah capek. Lalu singgahlah dia ke satu masjid. Di masjid. Sholatlah dia. Setelah dia sholat di masjid itu, dia ingin istirahat. Lalu tiba-tiba datang sang penjaga masjid. Mengusir dia dari masjid itu. Gak boleh tidur di masjid. Keluar. Dia bilang, saya bukan orang sini. Saya nggak tahu mau tinggal di mana. Yang saya tahu ini adalah masjid. Masjid ini adalah rumah Allah. Ya, maka siapapun berhak untuk tinggal di sini. Oh enggak, saya penjaga masjid. Dan masjid ini bukan hotel, bukan penginapan. Tidak ada satu orang pun yang boleh tidur di masjid ini. Keluar. Jadi saya mau tidur di mana? Kata Imam Ahmad, itu nggak urusan saya. Kata si pengurus masjid. Akhirnya dipaksa dia keluar. Dia nggak mau bilang dirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal, nggak mau dia. Dan orang nggak kenal, cuman kenal nama saja. Kenal namanya Imam Ahmad bin Hambal, kenal semuanya. Cuman mukanya nggak ada orang kenal. Mana ada orang kenal kecuali orang Baghdad. Orang Baghdad kenal lah. Antara Baghdad dengan Syam tadi kan jauh, sudah beda negara. Ya, jadi diusirlah dia keluar. Pas di depan masjid itu ada tukang jualan roti. Kenapa kau usir? Nggak boleh ada orang tidur di masjid. Kan kayak gitu peraturannya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Kan cuma semalam aja. Nggak boleh. Kalau ada peraturan dibuat, nggak boleh lagi. Janganlah kasar kali sama orang tua, kata si penjual roti ini. Mungkin dia lebih tua dari ayahmu. Ya, itu nggak urusan saya. Tugas saya adalah menjaga masjid ini. Begitulah. Ya, kalau kau kasihan sama dia, bawalah ke rumahmu, kata si penjaga masjid. Dibawalah sama si penjual roti tadi, dibawanya lah ke rumah. Sampai ke rumah, inilah rumah saya. Saya cuma tinggal sendirian di sini. Ya, setelah putri saya menikah, lalu dibawa oleh suaminya. Tidak berapa lama istri saya pun meninggal dunia. Tinggallah saya sendirian di sini. Jadi tinggallah kau di sini selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Kenapa kau izinkan saya tinggal di sini?
Padahal kau belum menanya siapa nama saya. Oh, agama saya mengajarkan wajib bagi saya memuliakan tamu selama 3 hari. Walaupun saya nggak kenal. Wah, itu baiknya orang apa ini? Orang tukang jual roti nih. Ya. Apapun yang kau perlukan, bilang sama saya. Langsung dihidangkannya. Kalau di Arab itu hidangannya biasanya roti, keju, madu. Nah, itu sudah hidangan yang mewah itu. Sudah hidangan yang enak itu. Dihidangkan. Nah, setelah dihidangkan, dimakan, baru ditunjukkan kamarnya. Ini kamarmu. Kalau mau ada apa-apa, tinggal minta saja. Bangunkan saya. Saya ada di kamar sana. Singkat cerita, pada malam hari tidurlah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Lalu dia mendengar ada suara. Dia dengar suara, rupanya yang punya rumah ini, yang tukang jual roti itu. Jadi dia bilang, Astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu dia berdoa. Udah siap berdoa satu doa, istighfar lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berdoa lagi. Siap satu doa, istighfar lagi dia. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan seterusnya, begitu. Pokoknya setiap satu doa, sebelum dia baca satu doa, dia istighfar dulu. Sebelum dia baca satu doa, dia istighfar dulu. Begitu. Jadi terbangunlah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tanya sama tukang jual roti ini. Kenapa kau cara doamu kayak gitu? Kenapa kau istighfar dulu baru berdoa? Siap satu doa, istighfar lagi. Baru doa lagi. Siap satu doa, istighfar lagi. Jadi kalau kita misalnya mau baca Rabbana zalamna anfusana, sebelum baca itu istighfar dulu. Udah minal khasirin lanakunanna minal khasirin, istighfar lagi. Baru Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama. Baru sudah itu istighfar lagi. Kayak gitu. Jadi setiap satu doa, sebelum satu doa istighfar dulu. Sebelum satu doa istighfar dulu. Jadi tanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kau buat kayak gitu? Ya, kayak gitu aja pengennya. Dan alhamdulillah selama saya berdoa dengan cara begini, tidak ada satu doa pun yang kupanjatkan belum dikabulkan oleh Allah. Semuanya sudah dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Apa yang satu itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya berdoa sudah bertahun-tahun supaya diizinkan berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Saya sudah berdoa bertahun-tahun supaya diizinkan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena saya banyak belajar dari kitab-kitab yang dia tulis. Nah, tapi gak pernah jumpa dengan orangnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wah, sudah dikabulkan oleh Allah doamu. Ya, sudah dikabulkan. Terheranlah dia, kenapa pula dikabulkan? Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Ya, ceritanya agak panjang. Sampai di situ saja. Intinya orang yang masyhur di zaman dulu nggak kayak sekarang. Ya. Walaupun semasyhur Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sudah keluar dari kampungnya, tak kenal orang sama dia. Tak kenal orang sama dia. Nah, begitulah kira-kira. Jadi orang ini, nah, itu kisahnya kalian jadikanlah pelajarannya. Nah, gitulah hebatnya orang mencari ilmu itu. Satu hadis saja pun dia rela pindah negara mencarinya. Ya, oh ternyata ada orang yang berdoa dari negara sana, ya, sehingga doa orang itu tadi dikabulkan oleh Allah. Banyak hikmah tadi itu kan, menghormati tamu, ya, nggak perlu tahu kita siapa orangnya, pokoknya dia tamu, kita muliakan dia selama 3 hari, itulah kurang lebih. Ya, jadi orang ini tadi dia bilang lah, kau punya kawan, kami dengar kawanmu itu orang yang membawa banyak kebaikan. Jadi ajarkanlah, adakah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mengobati keluarga kami ini yang gila ini, katanya. Apa yang dilakukannya? Faraqaituhu, maka aku meruqyahnya. Diruqyahnya orang yang gila yang dipasung tadi ini. Kayak mana cara meruqyahnya? Bifatihatil kitab, dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi ruqyahnya surah Fatihah saja. Ini orang baru masuk Islam ini loh. Yang meruqyahnya bukan Nabi ini. Orang yang baru masuk Islam, tapi dia sudah belajar dengan Nabi. Tekun dia belajar dengan Nabi. Siap dia belajar, pulang dia ke kampungnya. Di tengah jalan jumpa dia dengan
Satu kaum yang di kaum itu ada orang gila, lalu minta diobati. Ya. Lalu dia meruqyahnya. Meruqyahnya sederhana saja. Hanya membacakan Fatihah saja. Apa yang terjadi? Fabaro'a. Maka terbebaslah ia. Maksudnya apa? Sehatlah yang gila tadi. Fabaro'a, sehatlah. Ya, karena sudah sehat, fa'atuni mi'ata syatin. Maka mereka memberikanku 100 kambing. 100 kambing. Jadi karena sudah dikasih 100 kambing, nggak jadi dia pulang kampung. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbartuhu. Maka aku pun menceritakannya, menceritakan kisahnya tadi. Ada orang gila, lalu dibaca di ruqyahnya, ruqyahnya membaca Fatihah gitu. Lalu dikasih hadiahnya 100 ekor kambing. Faqala, maka Nabi bersabda, hal illa hadza? Hal illa hadza? Kalau diartikan apakah kecuali ini? Maksudnya cuma ini aja yang kau baca. Ada lagi yang lain? Gitu. Ada lagi yang lain? Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, hal qulta ghaira hadza? Adakah engkau katakan selain ini? Maksudnya ada lagi bacaan yang kau baca selain surah Al-Fatihah? Cuma itu aja yang kau baca? Qultu la. Aku jawab enggak ada. Cuma Fatihah aja. Enggak ada kau baca demi ini dan itu, kalau begini gini datanglah ini, enggak ada. Cuman Fatihah saja. Qala, maka Nabi bersabda, khudha, ambillah 100 kambing itu. Terimalah 100 kambing itu. Fali amri laman akala bi ruqyatin batilah qad akalta bi ruqyatin haqqin. Maka demi umurku, ada orang yang memakan sesuatu dari ruqyah yang batil, ruqyah yang salah. Qad akalta, tapi engkau sesungguhnya telah memakan bi ruqyatin haqq, dari ruqyah yang benar. Jadi ruqyah itu ada ruqyah yang benar, ya, ruqyah yang hak, ada ruqyah yang batil. Ya, ada ruqyah yang batil. Ruqyah yang batil itu nanti pakai tembak-tembakannya, nanti dia ayo keluar kata nanti. Nah, itu ruqyah yang batil itu. Ya, ruqyah yang batil. Ya. Jadi ada ruqyah itu ruqyah yang hak, ada ruqyah yang batil. Ya, itu hadis yang sahih. Ya. Bi isnadin sahih, katanya kan, dengan sanad yang sahih. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni bilafzin akhara, dengan lafaz yang lain. Wa hiya riwayatun ukhra li Abi Dawud, dan dia riwayat yang lain bagi Imam Abi Dawud. Qala fiha, dia berkata padanya, an Kharijah an ammihi, dari Kharijah, dari pamannya. Qala, dia berkata, aqbalna man 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataina ala hayyin min al-arabi faqalu 'indakum dawa'un fa inna 'indana ma'tuhan fil quyudi. Aqbalna, kami pulang, min indi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, kami pulang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya sama ya, yang apanya sama ini, cerita si Kharijah tadi ya, ceritanya sama ini. Jadi dia pulang dari sisi Nabi, istilahnya baru belajar dari Nabi, mau pulang ke kampungnya. Fa'ataina ala hayyin minal arabi, maka kami datang atau kami sampai atas satu kampung dari orang Arab Badui, Arab kampung. Faqalu, maka orang kampung itu mengatakan, indakum dawaun, kalian punya obat. Indakum dawaun, kalian punya obat. Fa inna indana ma'tuhan fil quyudi, maka sesungguhnya kami ada orang yang gila, diikat, sedang diikat, fil quyud, diikat. Faja'u bil ma'tuhi fil quyudi, maka mereka datang membawa orang yang gila yang diikat tadi. Faqara'tu alaihi fatihatal kitab thalathata ayyamin, maka aku membacakan atasnya Fatihatul Kitab. Apa yang tadi? Surah Al-Fatihah. Tapi di riwayat ini dijelaskan bukan sekali baca, salasata ayyamin, 3 hari.
3 hari dibacakannya surah Al-Fatihah itu, diulang-ulanginya. Surah Al-Fatihah itu 3 hari. 3 hari. 3 harinya cuma 3 kali saja, atau cuman pagi aja, atau kayak mana? Oh enggak. Ghudwatan wa ashiyatan. Pagi dan sore. Ya, sepanjang waktu. Ya, dibacanya terus surah Al-Fatihah. Kemudian ajma'u buzaqi thumma adfulu. Aku kumpulkan ludahku, kemudian aku ludahkan. Ini tambah riwayatnya. Ya. Jadi udah dibacanya Fatihah banyak-banyak, baru kayak meludah dia, gitu, kayak diludahkannya. Ya. Faka'annama nusyita min iqalin. Maka seolah-olah dia terbebas dari belenggu. Ya, jadi kayak sehat tiba-tiba gitu. Yang awalnya nggak bisa bergerak, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba bisa sehat. Setelah 3 hari. Kemudian fa'atuni ju'lan. Maka mereka pun memberikan kepadaku upah. Fakultulah. Maka aku mengatakan lah, enggak. Gitu. Kayak menolak lah. Faqalu, maka mereka mengatakan, orang kampung tadi mengatakan, salin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Tanya dulu sama Nabi. Tanya dulu, boleh enggak menerima? Gitu. Boleh enggak menerima upah dari hasil pengobatan ini? Boleh enggak menerima upah? Tanya dulu sama Nabi. Gitu. Fasa'altuhu, maka aku pun menanyakannya. Faqala, maka Nabi mengatakan, kul, makanlah. Maksudnya terimalah. Ya, terimalah upah tadi itu. Fala amri man akala bi ruqyatin batilah. Maka demi umurku, ada orang yang memakan ruqyah yang batil, ya, upah ruqyah yang batil. Laqad akalta bi ruqyatin haq. Akan tapi sesungguhnya engkau telah memakan dari ruqyah yang hak, yang benar. Qultu, aku katakan, hadal am, paman ini ismuhu Ilaqah bin Suhar. Ya, namanya Ilaqah bin Suhar. Waqila, dan ada juga yang mengatakan ismuhu Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Cuma rupiah untuk orang gila nantinya Bu ya. Kalau di hadis ini ya, untuk orang gila. Tapi kalau untuk yang lain saja bisa juga itu. Ya. Ini kan ada diajarin Nabi ini. Kalau ada orang gila kalian ruqyah begini-begini, ada diajarin Nabi? Nggak ada. Mereka mencobanya aja. Boleh, nggak apa-apa. Ada misalnya orang sakit yang udah berobat, kita nggak, udah bacakan aja Fatihah. Berapa kali Bu ya? Banyak-banyak. Sampai berapa lama Bu ya? Sering-sering. Yang membuat 3 hari itu siapa? Ada diajarin Nabi 3 hari? Nggak ada. Mereka buat aja, dia buat aja. Gitu. Bacakan aja terus, bacakan terus tanpa henti membacanya. Ya. Kalau di riwayat ini sambil diludahkan. Ludah itu non sakit. Non sakit itu. Tapi jangan ada air liurnya. Jangan ada air liurnya. Ya. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qara'a fi udhunin mubtalin bi afaqi. Mubtalin fa'afaqa. Annahu qara'a, bahwasanya dia membaca fi udhuni mubtali, pada telinga orang yang gila. Mubtali, orang yang gila. Fa'afaqa, maka orang gila tadi pun sadar. Fa'afaqa, maka sadarlah ia. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qara'ta fi udhunihi, apa yang kau baca di telinganya? Kan dibaca tadi di telinganya kayak gini. Tiba-tiba sehat. Ditanya sama Nabi, apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Qala, dia menjawab, qara'tu, aku membaca, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Ini surah Al-Mu'minun ayat 115. Hatta faragha min akhir surah, sampai akhir surah. Enggak banyak itu. Berapa ayat kira-kira itu? 3, 4. Coba baca dulu ayatnya. Ayat berapa Bu ya? Surah Al-Mu'minun ayat 115. 115. Akhirnya itu, akhir. Kira-kira 3 atau 4 ayat lagi itu. Sampai habis surah Al-Mu'minun.
Biar gue bacakan apa awalnya tadi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Satu ayat. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Dua ayat. Apalagi sambungnya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. 3. Baru terakhirnya doa. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. 4 ayat. Ya. 4 ayat saja. Jadi surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai akhir surah Al-Mu'minun. Jadi itulah yang dibacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan ditanya Nabi, apa yang kau baca? Oh, 4 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Maka Nabi pun mengomentari. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lau anna rajulan muqinan qara'a biha ala jabalin lazala. Masya Allah ya. Lau anna rajulan, sekiranya seorang lelaki muqinan, yakin, dengan penuh keyakinan, qara'a biha, dia membacanya, membaca 4 ayat terakhir surah Al-Mu'minun tadi. Dibacanya dengan keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap. Dia baca itu ala jabalin, dia baca untuk bukit. Lazala, niscaya akan meleleh bukit itu. Nah, itu kata Nabi. Saking hebatnya 4 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Apalagi cuma orang gila. Dibisikkan pula ke telinganya. Apa gak langsung sadar? Ya, langsung sadar lah. Ya, sudah. Ya, sekali lagi. Babu ma yu'awwadhu bihi sibyanu wa ghairuhum. Bab tentang apa yang dipakai sebagai ta'awudz, ya, sebagai perlindungan untuk sibyan, untuk anak-anak, wa ghairuhum, dan selain mereka. Anak-anak kan belum pandai membaca ta'awudz misalnya. Belum pandai memohon perlindungan kepada Allah. Namanya masih kecil. Masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mereka belum pandai membaca ta'awudz, memohon perlindungan sendiri kepada Allah dari segala bentuk yang tidak baik. Jadi caranya bagaimana? Orang tuanya lah yang memohonkan perlindungan kepada Allah untuknya, untuk anaknya tadi. Ya. Jadi apa lafaznya? Inilah dia. Wa rawaina fi sahihil Bukhari. Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, berarti hadisnya sahih. Rahimahullah. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qal, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'awwidul Hasan wal Husain, membacakan ta'awudz untuk Hasan dan Husain. Jadi berarti ini ketika itu Hasan dan Husain sedang masih kecil. Dibacakanlah ta'awudz oleh Nabi untuk mereka. Apa lafaz ta'awudznya? U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ya, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. U'idukuma bikalimatillahi tammah
kulli syaiطanin wahammah. Min kulli syaiطanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya. Inilah ta'awudz yang dibacakan Nabi untuk Hasan dan Husain. Ya. U'idukuma, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari tiap-tiap syaitan, dari semua jenis syaitan. Wahammah, hammah ini hewan-hewan yang berbisa. Ular, kalajengking, lipan, atau hewan-hewan yang melata, walaupun tidak berbisa. Ya, walaupun tidak berbisa. Pokoknya hewan-hewan, misalnya hewan yang melata, misalnya kayak semut, apalagi itu. Ya, hewan-hewan yang apa itulah, apa namanya itu, hasyarat, apa hasyarat, serangga, serangga, walaupun tidak berbisa, itu termasuk dalam kategori hammah, ya, hammah. Jadi Nabi kita memohon perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain supaya dijauhkan dari segala jenis syaitan dan segala jenis hewan yang berbahaya, hewan yang berbisa atau serangga-serangga. Wa min kulli ainil lamah, dan dari tiap-tiap mata yang lamah. Lamah ini adalah mata yang memandang buruk, iri, dengki. Nah, ya. Orang dapat rezeki dia benci, dia marah, dia nggak suka. Nah, itu orang-orang yang jenis kayak gitu itu bahaya itu. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah supaya dijaga dari orang-orang yang seperti itu. Jadi anak kita belum pandai, nah, makanya kita bacakan ini. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Ya, coba baca. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Ya. Wa yaqul, dan dia berkata, inna abakuma, dianya di sini Nabi, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, inna abakuma, sesungguhnya ayah kalian berdua, kana yu'awwidhu biha Ismaila wa Ishaqa, membacakan ta'awudz dengan kalimat ini untuk anaknya Ismail dan Ishaq. Berarti ayahnya ini maksudnya siapa ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun membacakan ta'awudz untuk anaknya Ismail dan Ishaq. Lafaz ta'awudznya ini supaya anaknya dilindungi. Sallallahu alaihim ajma'ina wasallam. Qultu qala al-ulama'u, aku berkata para ulama, al-hammah bitasydidil mim. Cara membaca al-hammah itu dengan mentasydidkan huruf mim. Apa makna al-hammah? Wahiya kullu dzati summin yaqtulu. Dianya adalah tiap-tiap zat yang memiliki racun yang mematikan. Dzati summin yaqtulu. Ya, berarti hewan-hewan yang mempunyai racun yang berbahaya. Kal hayyati, seperti ular. Wa ghairihima, wa ghairiha, dan selainnya tadi seperti lipan, kalajengking yang berbisalah, yang berbahaya. Wal jam'u al-hawammu, jamak dari hammah itu adalah al-hawammu, mimnya tetap tasydid, ya. Qalu, mereka berkata, wa qad yaqa'ul hawammu ala ma yadibbu minal hayawani wa illam yaqtul kal hasyarati. Dan dipakai juga kata hawam
kata hawam tadi dipakai juga ala ma yadibbu, atas apa-apa yang melata, minal hayawan, daripada hewan, wa illam yaqtul, walaupun tidak mematikan. Jadi setiap hewan yang melata walaupun tidak mematikan masuk dalam kategori hawam atau hammah. Contohnya kal hasyarati, seperti hasyarat, serangga, ya, seperti serangga. Wa minhu haditsu Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, dan darinya hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, maksudnya termasuk yang menceritakan hawam itu adalah termasuk juga serangga-serangga walaupun tidak bisanya mematikan. Ada satu hadis dari Ka'ab bin Ujrah, apa katanya? Ayu'dzika hawamu ra'sik, apakah menyakitimu hawamu ra'sik? Apa tadi hawam? Serangga. Serangga kepalamu? Menyakitimu serangga kepalamu? Maksudnya kayak mana kepalamu sakit? Ada serangga di kepalamu. Apa itu hawamu ra'sik? Ay al-qumal, kutu. Jadi kutu itu termasuk hawam. Ada dalam hadis. Jadi disebut hawamu ra'sik. Ya, hawamu ra'sik. Ya. Jadi bacalah itu pada tahu anak kita punya kutu banyak. Bacalah. Bacalah ini. Ya. Wa ammal ainul lammah, dan adapun ainul lammah bitasydidil mim, dengan mentasydidkan huruf mim. Wa hiya allati tusibu ma nazarat ilaihi bisu'in, dan dianya adalah yang tertimpa pada pandangan yang buruk. Ya, maksudnya tadi orang yang apa yang enggak suka, pandangan-pandangan orang yang dengki, pandangan-pandangan orang yang benci. Babu ma yuqalu 'ala khuraji wal bathrati wa nahwihima. Bab apa yang dibaca atas bisul atau jerawat dan sejenisnya. Nah, ini kalian yang punya jerawat, punya bisul, bacalah ini seharusnya. Fil bab hadithu Aisyah al-ati qariban fi babi ma yaquluhu al-maridu wa yuqra'u alaihi. Pada bab ini nanti akan ada hadis Aisyah yang akan datang sebentar lagi, qariban, sebentar lagi. Fi babi ma yaquluhu al-marid, pada bab apa yang dibacakan oleh orang yang sakit. Wa yuqra'u alaihi, dan dibacakan atasnya. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebahagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, istri Nabi berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk atasku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad kharaja fi isba'i bathratun, dan sesungguhnya keluar dari jariku bathrah, bisul. Jadi di jarinya ada bisul. Ya, di jarinya ada bisul. Faqala, maka Nabi mengatakan, maka Nabi bersabda, ini yang jadi yang punya bisul siapa? Istri Nabi. Ya. Jadi karena melihat ada bisul di tangan Aisyah, maka Nabi mengatakan, indaka dharirah, kau punya dharirah. Dharirah itu apa ya? Dia sejenis getah dari kayu, getah dari kayu, tapi dia kalau dibakar dia wangi. Jadi mungkin kalau awak kemonyan lah ya. Ya kemonyan lah. Kita bilanglah kemenyan dulu, ya. Jadi kau punya dharirah, ada dharirah di rumah, gitu lah. Ada, kata istrinya tadi. Fawada'aha 'alaiha, maka Nabi pun meletakkan dharirah tadi di atas bisul tadi. Wa qala, dan Nabi membacakan. Ini doa bisul. Ya. Quli, katakanlah, Allahumma musaghiral kabir wa mukabbiras saghir, saghir ma bi. Artinya, Allahumma ya Allah, musaghiral kabir, yang mengecilkan sesuatu yang besar, wa mukabbiras saghir, dan yang membesarkan sesuatu yang kecil. Saghir ma bi, kecilkanlah apa yang ada samaku. Bisul tadi lah, ya, bisul tadi. Apa yang terjadi? Fatafiat, maka kempeslah dia. Ya, kempeslah bisul tadi. Pendeknya kan, doa yang kena bisul, jadi nggak perlu pulang ya.
Apa doanya? Allahumma musaghhiral kabir wa mukabbiras saghir, kecilkanlah ma bi, apa yang ada sama. Itu doanya ya. Allahumma musaghhiral kabir wa mukabbiras saghir, saghir ma bi. Itu ya. Tapi tadi pakai zarira. Ya, pakai zarira. Apa dari zarira mungkin kalau di kita kemenyan tadi lah ya, kemenyan tadi. Qultu, aku katakan kata Imam Nawawi, al-basratu bi fathil ba'il muwahhadah. Cara membaca basrah itu adalah dengan memfathahkan huruf ba yang bertitik satu, wa iskani tsa'il mutsallatsah, dan mensukunkan sa yang bertitik tiga, mutsallatsah bertitik tiga. Wa bi fathiha aidan, boleh juga memfathahkannya, basarah gitu. Jadi boleh baca basrah, boleh baca basarah. Lughatani, itu adalah dua bahasa. Jadi boleh dibaca basrah, boleh dibaca basarah. Wa huwa khurajun sigharun, itu adalah jendolan yang kecil. Ya. Basrah itu sesuatu yang apa? Jendolan kecil itulah bisul lah ya kan? Bisul. Ya. Wa yuqalu basira wajhuhu, dan terkadang dikatakan basira wajhuhu, tumbuh bintik-bintik kecil di wajahnya. Ini berarti apa? Jerawat. Jadi basrah bisa juga disebutkan untuk jerawat. Bisa jerawat, bisa bisul. Wa basira bi kasri sa'i wa fathiha wa dhammiha. Jadi cara baca basira boleh basara, boleh basura. Ya, fi'il madinya. Basira dengan mengkasrahkan sa. Ya, basara memfathahkan sa. Basura dengan mendhammahkan sa. Jadi fi'il madinya boleh tiga. Boleh basira, boleh basara, boleh basura. Salah lughat, itu tiga bahasa. Titik. Wa amma dzariratu, dan adapun adz-dzarirah, ayat yang kita baca tadi, dzarirah itu fahiya futatu qasabin. Dianya adalah getah kayu min qasabit thayyibi, dari kayu yang wangi. Ya, mungkin bisa juga apa? Kayu alim, karet. Bisa juga itu. Enggak tahu kita kan. Yuja'u bihi minal hindi, yang didatangkan dari India. Ya, jadi kayunya berarti dari Asia. Ya, bisa berkemungkinan kayu karet, bisa juga. Ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, intinya getah yang dari pohon yang apa ya, yang wangi, yang kalau dibakar dia mengeluarkan aroma yang wangi. Nah, itulah yang disebut dengan dzarirah. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Ya. Insya Allah kita sambung hari Ahad berikutnya ya, bukan Ahad dekat ini, Ahadnya satu lagi insya Allah. Kitabu Adhkaril Marad wal Maut wa ma yata'allaqu bihima, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.